Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bunda Yulia. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kesehatan, keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha merupakan nikmat yang terbesar yang Allah limpahkan kepada kita, adalah rizki terbesar untuk kita semua. Untuk itu, nikmatilah, syukurilah untuk semuanya ya. Di video kali ini aku akan share mengenai cara mengelola keuangan dengan gaji 6,5 juta rupiah. Nah, kebetulan ada amanah dari seseorang yang pengen dibikinkan pengalokasian gaji 6.500.000 rupiah dengan penghasilan tambahan yang lainnya. Simak, jangan kemana-mana. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang baru datang di channelnya Bunda Yulia. Jangan lupa ya, dukung like, komen, serta subscribe-nya. Karena tanpa kalian, channel ini tidak mungkin akan berkembang. Terima kasih ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian bisa melihat video-video berikutnya ya. Nah, mama yang soleha ini minta dibikinkan rincian pengeluaran dengan gaji pokok 6,5 juta. Dia mempunyai 2 orang anak, satu masih kelas 2 SD dan satunya masih di bawah umur 5 tahun. Jadi kalau nggak salah 3 tahun ya. Nah, ini banyak penghasilan tambahannya. Sebetulnya ini memang sangat longgar sekali kalau dibikinkan untuk pengeluaran atau pembukuan, karena pendapatan atau penghasilnya cukup besar juga, tetapi beliau ini minta dibikinkan karena memang setiap bulannya jadi tidak terkontrol pengeluarannya, sehingga untuk biaya saving ataupun dana darurat juga itu tidak tidak terkondisikan ya. Jadi saya di sini mau memberikan arahan atau memberikan solusi bagaimana cara mengatur keuangannya. Nah, untuk gaji atau pendapatan tetapnya, gaji per bulan suaminya itu 6.500.000 rupiah. Sedangkan penghasilan tambahannya di sini beliau itu banyak sekali. Yang pertama dari kontrakan rumah, setiap bulannya beliau dapatkan 500.000 rupiah. Kemudian dari jual beli kendaraan itu kurang lebihnya 3 juta rupiah setiap bulannya, tapi ini tidak tetap ya. Kemudian sampingan yang lainnya 2,5 juta atau 2.500.000 rupiah. Kemudian yang lainnya yaitu dari bisnis yang lainnya 1 juta rupiah. Jadi tapi ini penghasilan yang tidak tetapnya, seperti itu ya. Saya akan bagi dulu jadi 2 bagian untuk penghasilan tetap sama penghasilan tidak tetap. Penghasilan tetap di sini adalah gaji bulanan suaminya 6.500.000 rupiah. Sedangkan gaji tidak tetapnya yaitu saya akumulasikan menjadi 7 juta rupiah. Nah, untuk yang saya atur sekarang adalah mengelola gaji tetapnya yang 6.500.000 rupiah. Nah, untuk pengeluaran tetapnya atau kewajiban yang dibayar setiap bulannya yaitu cicilan rumah atau KPR sebesar 800.000 rupiah. Kemudian listrik rumah 150.000 rupiah. Mohon maaf tadi saya salah nulis 300.000 ya, harusnya 150.000 rupiah. Kemudian beliau juga membayar listrik rumah orang tuanya sebesar 200.000 rupiah. Kemudian biaya pulsanya 300.000 rupiah. Biaya pengelolaan lingkungan kompleknya, satpam, kebersihan dan lain-lainnya 50.000 rupiah. Kemudian bayar ke warung untuk kebutuhan pokok setiap bulannya 300.000 rupiah. Jadi total untuk pengeluaran 1.800.000 rupiah. Nah, pengeluaran yang lainnya, saya alokasikan ya, karena beliau di sini untuk belanja bulanan
itu tidak terkontrol juga. Jadi kadang besar, kadang kecil ya, dan untuk nabungnya juga ya tidak menentu. Jadi saya di sini alokasikan ya. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan di sini dananya kurang atau misalkan kelebihan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya aja ya. Nih saya bikinkan supaya lebih hemat lagi dan lebih terkontrol lagi. Untuk belanja bulanan, 2 orang anak dan orang tua, berarti jumlahnya 5 orang ya, 4 orang ya, maaf tadi saya nulis 3 orang. Di sini saya cantumkan atau alokasikan sebesar Rp350.000. Kenapa? Karena ini cukup lumayan besar juga untuk 4 orang, apalagi yang masih kecil-kecil ya. Dan saya juga di sini untuk keluarga saya cukup, insya Allah cukup dengan Rp350.000 dan bahkan lebih untuk keluarga beliau. Untuk belanja mingguannya, seperti untuk belanja sayuran, itu saya alokasikan Rp150.000 ya. Syukur-syukur bisa kurang atau bisa Rp100.000 ya, karena untuk 4 orang dan anak masih kecil itu insya Allah udah tercukupi dengan biaya Rp150.000. Nah, untuk biaya skincare karena tidak menentu, di sini mungkin alokasinya Rp200.000 ya. Dan mungkin untuk skincare kan tidak mesti setiap bulan mengeluarkan ya, Mom. Jadi kadang skincare itu 3 bulan sekali atau bahkan habisnya 4 bulan sekali. Untuk biaya gas itu 2 galon mungkin ya bisa cukup, kali 2 galon 2 tabung dikali Rp23.000 yaitu Rp46.000. Dan untuk air minum di sini saya yang aqua kali kayak jenisnya ya, kali 3 galon insya Allah cukup, itu Rp45.000. Syukur-syukur ada yang isi ulang si biru ya, itu sehat juga insya Allah. Kemudian ada SPP anak. SPP anak di sini karena negeri mungkin tanpa SPP. Jadi ini ada SPP anak untuk biaya ngaji dan biaya sekolah agama itu Rp50.000. Dan untuk jajan anak juga kadang tidak terkontrol. Nah, di sini untuk 2 orang anak saya tekankan Rp10.000 ya per harinya. Jadi hitungan per bulannya Rp300.000. Nah, kalau ditotalkan untuk pengeluaran yang kurang tetap di sini adalah Rp1.141.000. Jadi total pengeluaran pokok dan total pengeluaran yang lainnya ini saya totalkan menjadi Rp2.941.000. Nah, masih sisa banyak nih dari total gaji dikurangi total pengeluaran pokok. Nah, sekarang lanjut untuk saving ya. Nah, untuk saving di sini saya tekankan 30%-nya ya dari gaji pokok, yaitu Rp2.000.000. Jadi, beliau ini bisa menabung sebetulnya lebih dari Rp2.000.000 karena bisa menghemat dari yang lainnya. Nah, setelah savingnya sudah terkondisikan, nah untuk zakat, nih zakat hal yang wajib ya, karena ini sudah cukup untuk wajib zakat. Jadi untuk wajib zakatnya di sini 2,5% dari gaji pokoknya. Dan di sini mungkin totalnya 162.500, tetapi saya bulatkan ya, jadi Rp165.000. Nah, karena zakat wajib, belum sodakohnya nih. Jadi untuk keberkahan rizki, jadi perlu sodako, karena mungkin sebagian dari rizki yang kita makan, yang Allah berikan kepada kita, itu ada sebagian dari rizki orang lain yang harus dibersihkan. Nah, untuk sodako di sini mungkin silakan. Jadi tidak bisa ini lebih syukur-syukur lebih baik, lebih banyak ya untuk sodakohnya. Di sini mungkin saya alokasikan dulu sebesar Rp200.000, tapi itu
itu situasional. Kalau misalkan mau bersedekah lebih banyak, alhamdulillah. Tapi ini minimalnya ya Rp200.000. Jadi total untuk zakat sama sedekah per bulannya Rp365.000. Berapa sisa uangnya? Nah, sisa uangnya berarti sisa uangnya itu dari total pengeluaran pokok tadi yaitu Rp2.941.000, saving Rp2.000.000, zakat serta sodako Rp365.000. Jadi total pengeluaran semuanya itu per bulannya Rp5.306.000. Berarti ada dong sisa dari gaji pokok tersebut yaitu Rp1.206.000. Untuk apa ini nih belum dialokasikan? Ya untuk dana darurat. Dana darurat itu untuk apa aja? Seperti hiburan, jalan-jalan, kemudian mungkin ada anak sakit, nauzubillah ya, mudah-mudahan sehat semuanya, itu bisa dibuat untuk dana darurat. Jadi dana darurat yang terkumpul per bulannya Rp1.206.000. Kalau dihitung 1 tahun dikali 12 yaitu Rp14.472.000. Fantastis ya Mom, Masya Allah, diberikan kemudahan dan kelonggaran rezeki seperti ini. Jadi kita bisa mengumpulkan uang dalam setahun itu Rp14.472.000. Nah, saya tekankan, saya sarankan untuk saving sama dana darurat ini simpan di rekening yang berbeda dengan pengalokasian dana bulanan lainnya ya. Jadi supaya tidak terotak-atik dan tidak gatal untuk memakainya. Oke, lanjut di dana yang penghasilan tidak tetap. Nah, tadi saya sudah membuat rincian untuk dana penghasilan yang tetap aja atau dengan gaji pokok Rp6.500.000. Nah, untuk yang lainnya yang penghasilan tidak tetap itu kurang lebihnya Rp7 juta. Oke, itu ditabungkan semuanya ya Mom. Ditabungkan di rekening yang berbeda Mom ya. Jadi tidak terotak-atik. Jadi untuk tabungan kalian semuanya dari 1 tahun itu bisa mencapai berapa? Ayo. Jadi 7 juta penghasilan tidak tetap. Kalau dikalikan 12 bulan itu sudah mencapai Rp84 juta. Ditambah dana saving dan dana darurat itu Rp14.472.000. Jadi total tabungan Moms ini dalam 1 tahun itu bisa mencapai Rp98.472.000. Masya Allah, ini bisa digunakan dana yang lain begitu besar seperti untuk kurban, untuk umroh, untuk apa lagi? Untuk dana haji. Insya Allah bisa ya, dan ini akan lebih berkah semuanya. Oke, mungkin untuk dana yang diterima dari Moms ini insya Allah memberikan keberkahan dan semoga ditambahkan selalu rizkinya sama Allah, dimudahkan untuk sodakohnya dan yang lainnya ya. Jadi insya Allah akan lebih berkah lagi. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi untuk pengalokasian dana gaji sebesar Rp6.500.000 dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah untuk semuanya, dan mudah-mudahan ini memberikan solusi untuk Moms ini ya, untuk untuk keluarganya juga, untuk solusi kedepannya sehingga bisa terkontrol lagi keuangannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.